Di dunia ini, tidak semua orang terlihat baik-baik saja. Ada yang tersenyum di luar, tetapi menyimpan luka yang dalam di dalam hati. Tekanan hidup, kegagalan, rasa kesepian, dan masalah yang datang bertubi-tubi dan membuat seseorang merasa putus asa, bahkan berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun, dalam iman Kristen, kehidupan adalah anugerah yang sangat berharga dari Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dari kitab Mazmur 34 ayat 18, ayat ini mengingatkan kita bahwa ketika seseorang merasa hancur, bahkan Tuhan tidak menjauh, justru Dia hadir paling dekat pada saat itu. Kitab juga berkata, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? 1 Korintus 6 ayat 19. Artinya, hidup kita bukanlah sesuatu yang tidak berarti. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Bunuh diri bukanlah jalan yang Tuhan inginkan bagi manusia. Karena Tuhan selalu menyediakan harapan kan di tengah kegelapan yang paling dalam. Melalui video ini, kita akan belajar bagaimana iman Kristen memandang kehidupan, penderitaan, dan harapan yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Karena kita tidak peduli seberapa gelap keadaan kita, selalu ada yang terang yang Tuhan sediakan. Tahun 2026, tahun yang seharusnya menjadi tahun yang baik. Tapi kenapa jika kita melihat pada data seluruh dunia, ada 740.000 orang yang melakukan bunuh diri? Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena adanya depresi, masalah keluarga, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah-masalah yang ada dalam hidup mereka. Mereka merasa kalau dunia ini tak mau adanya mereka. Mereka merasa mereka tidak punya prioritas. Mereka merasa kalau mereka ini tidak punya tujuan hidup pada mereka. Mereka merasa kalau mereka tidak berguna. Tapi Tuhan tak pernah berkata seperti itu. Kita punya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pada Ibrani 13 ayat 5 Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang ada kita yang meninggalkan Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan menciptakan kita dengan adanya tujuan dalam hidup kita. Tuhan memberikan kita tujuan yang bisa kita pilih sendiri. Yang Tuhan telah memberikan kita rancangan, dan rancangan Tuhan tak pernah gagal. Tuhan memberkati kita selalu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Janganlah kita berpikir kalau Tuhan tidak baik sama kita. Tuhan tidak pernah memberikan yang terbaik padaku. Tapi itulah rencana Tuhan pada kita. Tuhan tidak pernah selalu terjadi secara langsung. Semuanya ada prosesnya. Jadi percayalah